Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim, bermuajahah, kita bisa melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Jadi sebagaimana yang sudah kita pahami dan sepakati bersama bahwa hari ini kita melanjutkan presentasi ya. Jadi pertemuan 5 kemarin presentasi, kemudian hari ini juga presentasi bagi kelompok yang belum ya. Dan yang sudah menyatakan siap kelompok 5, kelompok 8 dan 10 ya. Oke, jadi artinya yang tidak presentasi ya sudah berarti dianggap belum siap dan tidak mengerjakan tugas begitu. Oke, langsung saja silakan untuk kelompok 5 terlebih dahulu memulai presentasinya. Sebentar, Bapak. Bisa dilihat, teman-teman. Bisa, lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Definisi dari sistem komputer. Definisi dari sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi atau satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Sistem komputer dibagi beberapa bagian. Salah satunya komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu elemen pokok. Setiap elemen memiliki fungsi sendiri, saling terkait, dan bergabung berbentuk sistem dalam komputer. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan manusia pengguna. Perangkat keras atau hardware atau perangkat keras menunjukkan pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang. Fungsinya, perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer, seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi.
Contohnya seperti motherboard, CPU, dan keyboard. Perangkat lunak, software atau sekumpulan instruksi, data, dan program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi 3, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Contohnya, software aplikasi, software sistem, dan software perangkat. Manusia atau pengguna, firmware. Dalam buku Interaksi Manusia dan Komputer karya Tri Ramadi, firmware dapat diartikan sebagai manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Fungsinya sebagai seseorang membentuk sistem komputer di sasi maupun yang menangani dan mengawasi langsung bagian pengolahan data bantuan komputer. Contohnya, sistem jaringan dan EDP departemen. Tujuan dari sistem komputer. Tujuannya, sistem komputer juga untuk menghasilkan output. Setelah data 2 proses, komputer akan mengeluarkan hasil dari proses tersebut dalam bentuk output. Output ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau kombinasi dari ketiganya, tergantung jenis data yang diolah. Tujuan pokok sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri atas software, hardware, dan juga firmware. Sudah, Bapak. Udah. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, mengenai sistem komputer? Ada. Mana? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Bapak sudah nggak ada. Ya, kalau tidak ada bisa ditutup dan lanjut ke kelompok selanjutnya. Sekian dari saya, kelompok 5. Apabila ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok berapa? 8 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Sasa berpresentasi tentang CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU
ialah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan komputer. CPU juga bisa dikatakan dengan otak dari komputer. Secara umum, CPU bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengelola data yang masuk ke dalam komputer, serta menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Dengan adanya CPU, komputer dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, perkembangan CPU. CPU berasal dari perkembangan teknologi komputer pada tahun 1940-an. Tahun 1941, John Atanasoff dan Clifford Berry mengembangkan sebuah mesin komputer yang disebut Atanasoff-Berry komputer atau bisa disingkat ABC, yang merupakan salah satu mesin komputer pertama yang memiliki CPU. Mesin ini terdiri dari memori, unit pemrosesan, dan unit kontrol. Pada tahun 1943, John Mauchly dan J. Presper Eckert mengembangkan sebuah mesin komputer yang disebut Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC, yang merupakan mesin komputer pertama yang memiliki CPU yang dapat diprogram. Mesin ini terdiri dari memori, unit pemrosesan, dan unit kontrol. Pada tahun 1951, UNIVAC atau Universal Automatic Computer menjadi mesin komputer pertama yang memiliki CPU yang terpisah dari perangkat lainnya. CPU pada mesin ini terdiri dari memori, unit pemrosesan, dan unit kontrol. Pada tahun 1964, IBM mengeluarkan mesin komputer pertama yang memiliki CPU berbasis mikroprosesor, yaitu IBM System atau 360. CPU pada mesin ini terdiri dari memori, unit pemrosesan, dan unit kontrol. Sejak saat itu, CPU mengalami perkembangan yang pesat. Komputer modern pertama kali diciptakan oleh proyek ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Proyek ini dipimpin oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert, dua ilmuwan dari Universitas Pennsylvania. Proyek ENIAC mulai dikembangkan pada tahun 1943 dan diluncurkan pada tahun 1945. Komputer modern sebenarnya muncul beberapa tahun kemudian setelah dikembangkannya konsep-konsep yang menjadi dasar dari komputer modern seperti memori, program, dan sistem operasi. CPU pertama kali dikembangkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 dan dikenal dengan nama Intel 4004. CPU ini dibuat oleh Robert Noyce dan Federico Faggin dari Intel. Ini merupakan CPU pertama yang benar-benar elektronik dan dapat melakukan pengolahan data secara otomatis. Sejak saat itu, CPU terus dikembangkan dan diperbaiki, dan saat ini terdapat banyak produsen yang mengembangkan CPU dengan spesifikasi yang berbeda-beda, antara lain Intel, AMD, dan ARM. Pada tahun 1974, Intel merilis CPU dengan nama Intel 8080 yang merupakan CPU pertama yang mampu menangani instruksi yang lebih kompleks. CPU ini kemudian menjadi dasar bagi komputer pertama yang dikenal dengan nama Altair 8800 yang merupakan dasar bagi komputer pertama yang dijual secara massal kepada konsumen. Tahun 1981, Intel merilis CPU dengan nama Intel 8086 yang merupakan CPU pertama yang menggunakan arsitektur x86. Arsitektur ini kemudian menjadi standar industri yang digunakan oleh hampir semua komputer pribadi yang ada saat ini. Selanjutnya, CPU terus dikembangkan dengan meningkatkan kecepatan dan kemampuannya, serta menurunkan biayanya agar dapat dijangkau oleh lebih banyak orang. Saat ini, CPU telah menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah komputer dan terdapat banyak produsen yang mengembangkan CPU dengan spesifikasi yang berbeda-beda.
Beberapa produsen terkemuka di pasaran saat ini antara lain Intel, AMD, dan ARM. Selain itu, CPU juga telah digunakan dalam berbagai perangkat lain seperti ponsel pintar, tablet, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Selanjutnya saya serahkan kepada Made. Komponen-komponen CPU. Yang pertama, arsitektur CPU, bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah register, ALU, dan control unit. 2. Clock speed. Kecepatan maksimum dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Clock speed dinyatakan dalam hertz atau megahertz. Yang ketiga, core, bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang keempat, cache, bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputer secara keseluruhan. Yang kelima, heatsink dan fan. Bagian dari CPU yang bertugas menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja dan mengeluarkannya keluar dengan bantuan fan. Keenam, arithmetic logic unit ALU. Bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketujuh, bus interface unit. Bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer, seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. 8. Control unit. Bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, seperti membaca instruksi dari memori, mengontrol aliran data, dan mengirimkan sinyal ke perangkat lain di komputer. Fungsi CPU. Yang pertama ialah menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi yang diberikan oleh sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna. 2. Mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer, termasuk hard drive, peripheral, dan perangkat jaringan. Yang ketiga, mengontrol aliran data masuk dan keluar dari komputer, termasuk pengiriman data ke layar, printer, dan peripheral lainnya. Yang keempat, menjalankan perhitungan matematika yang rumit, seperti yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data. Tipe-tipe dasar CPU. Yang pertama, CPU single core. Punya satu inti dan digunakan pada perangkat yang tidak perlu daya tinggi, seperti HP dan tablet dasar. Yang kedua, dual core CPU. Punya dua inti dan digunakan pada perangkat yang butuh daya sedang, seperti HP dan tablet kelas menengah. Yang ketiga, quad core CPU. Punya 4 inti dan digunakan pada perangkat yang butuh daya tinggi, seperti HP dan tablet kelas atas. Yang keempat, octa-core CPU. Punya 8 inti dan digunakan pada perangkat yang butuh daya sangat tinggi, seperti HP dan tablet kelas atas. Cara kerja CPU. Yang pertama, CPU menerima instruksi dari perangkat lain di dalam komputer, seperti memori atau perangkat penyimpanan. Yang kedua, CPU mengambil instruksi seperti tersebut dan menjalankannya menggunakan unit-unit yang terdapat di dalamnya, seperti unit aritmatika dan logika atau ALU dan unit kontrol. Yang ketiga, unit-unit ini bertanggung jawab untuk menjalankan operasi-operasi matematika dan logis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang keempat, setelah instruksi selesai diakses, CPU kembali ke langkah 1 untuk menjalankan instruksi berikutnya. Yang kelima, proses ini terjadi secara terus-menerus, sehingga CPU dapat
dapat menangani banyak instruksi dalam waktu yang singkat. Keenam, CPU juga memiliki cache internal yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan, sehingga CPU tidak perlu terus-menerus mengambil data dari memori utama setiap kali diperlukan. Hal ini mempercepat proses pemrosesan data. Ketujuh, kecepatan CPU ditentukan oleh kecepatan clock yang digunakan untuk mengendalikan proses pemrosesan. Semakin cepat kecepatan clock, semakin cepat CPU dalam menjalankan instruksi. Kesimpulan, CPU merupakan bagian terpenting dari sistem komputer karena bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengolah seluruh instruksi yang diperintahkan kepada komputer. CPU terdiri dari beberapa bagian, termasuk register, kontrol unit, dan aritmetik bagi unit ALU. CPU menerima input dari perangkat keras lainnya, seperti keyboard, mouse, dan hard drive, dan mengolahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, seperti sistem operasi atau aplikasi. CPU juga bertanggung jawab untuk menyimpan hasil dari pengolahan data ke dalam memori komputer. Sekian, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Rek? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Ya. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah masih ada lagi ya? Kelompok Saya Pak 10 ya? Ustadz. Kelompok 10 tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Mulai, guys. Ayo mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang sistem BAS. Di sini ada 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Syariatul Aisyah, dan yang kedua ada Quratul Aini, dan yang ketiga ada Nur Sahila. Di sini kami akan membahas beberapa topik materi, yaitu yang pertama pengertian sistem BAS, dan yang kedua jenis-jenis sistem BAS, ketiga macam-macam sistem BAS, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung aja yang pertama, sistem BAS. Sistem BAS di sini merupakan arsitektur komputer yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Komponen di sini yang dimaksud ialah CPU, memori, input atau output. Definisi gampangnya, sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Gambarnya seperti di samping. Ya, lanjut. Jenis-jenis sistem bus. Di sini jenis-jenis sistem bus secara umum ada 2 macam, yaitu yang pertama dedicated bus dan yang kedua multiplex bus. Yang pertama dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya yang tinggi. Akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Yang kedua, multiplex bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Dari dua jenis sistem bus ini, terdapat 2 perbedaan yang berbeda, yang sangat nampak. Yaitu yang pertama, dedicated bus menyalurkan data tertentu. Mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya tinggi, dan kelemahan membutuhkan saluran yang banyak. Sedangkan multiplex bus menyalurkan data yang berbeda dan memiliki keunggulan tidak memerlukan saluran yang banyak dan kecepatannya yang rendah. Jenis-jenis bus berdasarkan fungsinya. Ada 3 macam. Yang pertama data bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, yaitu 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi 2 arah, dari CPU, mikroprosesor, ke memori atau modul, input, output, atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Yang kedua ada address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu juga menentukan data yang ingin dituju. Yang ketiga, control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Control bus mempunyai 2 sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat, kemudian sinyal perintah sebagai operasi.
Lanjut, beberapa bus utama dalam sistem komputer modern. Sebenarnya banyak macam-macam bus. Hanya kami di sini hanya bus utama, yaitu ada 8 macam. Yang pertama bus ISA, yang kedua bus EISA, yang ketiga bus AGP, dan yang keempat bus PCI, yang kelima PCI Express, yang keenam bus MCA, yang ketujuh bus SCSI, dan yang terakhir USB. Oke, lanjut dibahas anggota kelompok selanjutnya. Bus yang pertama yaitu bus ISA. Ketika IBM memperkenalkan IBM PC tahun 1981, digunakanlah bus ISA 8 bit. Namun pada bulan Agustus 1984, IBM memperkenalkan IBM PC 80 atau Advanced Technology yang menggunakan bus ICA 16 bit. Slot ICA terdiri dari 16 bit, meskipun tersedia yang 8 bit yang merupakan subset dari ICA 16 bit. Oleh karena itu, kartu ICA 8 bit dapat dipasang pada slot ICA 16 bit, namun tidak sebaliknya. Slot ICA ini paling tepat dijadikan praktikum interfacing komputer, karena kemampuan chip yang kita gunakan umumnya sesuai dengan kecepatan dan lebar data bus ICA. Pada ICA 8 bit hanya terdapat sebuah pengontrol DMA atau DMA controller. Bus ICA 16 bit mempunyai dua buah pengontrol DMA, yaitu master dan slave. Yang kedua, bus EISA. Bus EISA adalah sebuah bus 1 sampai 0 yang diperkenalkan pada September 1988 sebagai respon dari peluncuran bus MCA oleh IBM. Mengingat IBM hendak memonopoli bus MCA dengan mengharuskan pihak lain membayar royalti untuk mendapatkan lisensi MCA. Bus EISA dapat menangani data hingga 32 bit pada kecepatan 8,33 MHz, sehingga tingkat transfer maksimal yang dapat dicapainya adalah 33 MB per detik. Pengaturan tempo atau latensi. 1. EISA juga berpengaruh pada kecepatan transfer data pada kartu EISA. Ukuran dimensi fisik slotnya, panjangnya adalah 333,5 mm, lebarnya 12,7 mm, tingginya 127 mm, seperti seperti gambar yang ada di samping. Yang ketiga, bus AGP merupakan tipe interface lama yang menggunakan jenis paralel. Slot AGP berguna untuk menancapkan kartu grafis berkinerja tinggi, menggantikan slot ICA, slot VESA, dan PCI yang sebelumnya digunakan. Sebenarnya, IGP dibuat berdasarkan slot PCI, tapi memiliki kemampuan yang lebih baik. Secara fisik, logis, dan secara elektronik, IGP bersifat independen dari PCI. Tidak seperti slot PCI yang dalam sebuah sistem bisa terdapat beberapa slot. IGP hanya boleh terdapat satu saja dalam sebuah sistem.
Slot AGP sekarang mulai ditinggalkan dengan adanya slot yang lebih canggih, yaitu PCIe yang memiliki kecepatan lebih. Seperti gambar yang ada di samping. Terus yang keempat, bus PCI. PCI dikembangkan oleh Intel. Oleh karena itu, slot ini sangat umum terdapat pada motherboard yang menggunakan prosesor Intel. Kecepatan yang dimiliki PCI hampir sama dengan BSA. Namun, spesifikasi lainnya berbeda. Pada PCI, kita tidak akan direpotkan dengan masalah konfigurasi, sebab PCI dapat melakukan konfigurasi otomatis. Berawal dari kelebihan PCI inilah konsep plug and play mulai diperkenalkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Sahila Capsa. Sahila. Sahila. Ada Sahila. Ya Allah, maaf Pak, ternyata dari tadi saya baca mic-nya mati. Astagfirullah. Baik, saya mulai. PSI merupakan slot ekspansi. Kenapa? Maaf Pak, tadi saya baca mulai tadi ternyata mic-nya mati. Maaf. Ya, dimaafkan. Oke, lanjut. Sahila. Bus PCI Express. PCI Express merupakan slot ekspansi modul didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express dikarenakan PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat. PCI Express menggunakan sistem serial dan mampu berkomunikasi 2 kali, tulis atau baca dalam satu rule clock. Gambar sudah ada di layar. Selanjutnya, bus MCA. Slot ini pertama kali diperkenalkan oleh IBM. Seperti EISA, MCA memiliki 32 bit dan mampu melakukan bus metering juga. Namun, MCA memiliki keterbatasan. Jika pada EISA Anda dapat memasang card EISA, maka MCA card EISA tidak dapat dipasangkan di dalamnya. Meskipun demikian, MCA dapat otomatis mengenali jenis card yang dipasang ke dalamnya dan langsung melakukan konfigurasi dasar. MCA juga lebih kuat menghadapi gangguan listrik dan mengurangi error yang kadang terjadi pada slot lain. Sayangnya, slot ini telah menjadi sejarah yang artinya tidak dipergunakan lagi saat ini. Gambar seperti yang ada di samping. Bus STSI. Small Computer System Interface atau STSI merupakan set standar untuk menghubungkan secara fisik dan mentransfer data atau antara komputer dan peripheral.
SCSI mendefinisikan perintah protokol komputer antarmuka, listrik, dan optika. SCSI adalah jenis interface yang digunakan untuk komponen komputer seperti hard drive, drive optik, scanner, dan drive. Sebetulnya, SCSI adalah teknologi yang lebih cepat, lebih kuat daripada IDE, dan secara tradisional telah banyak digunakan di server. Selain dari kecepatan, keuntungan lain dibanding IDE adalah bahwa kartu SCSI dapat menghubungkan 15 atau lebih perangkat dalam sebuah mata rantai. Kontroler mengenali ID masing-masing perangkat SCSI secara tersendiri, memungkinkan fleksibilitas yang besar terhadap perluasan sistem apapun. Gambar seperti yang ada di samping. USB. Bus ini ditujukan bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer karena tidak akan efisien jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Keuntungan yang didapat dari bus USB antara lain tidak harus memasang damper, tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O. Hanya satu jenis kabel yang digunakan. Dapat mensuplai daya pada peralatan I/O, tidak diperlukan repot. Gambar seperti yang tertera. Oke, kesimpulan yang dapat kami bahas yaitu sistem bus adalah satu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Berbagai perangkat yang terhubung ke bus dan suatu sinyal yang dipancarkan oleh tiap perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung ke bus. Jika dua perangkat melakukan transmisi sepanjang periode waktu yang sama, sinyalnya akan tumpang tindih dan menjadi rusak. Dengan demikian, hanya satu perangkat yang akan berhasil melakukan transmisi pada saat tertentu. Jadi, bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya, di mana komponen tersebut yaitu CPU, memori, input, atau output. Oke, sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, immigration. Tidak ada pertanyaan. Sudah mungkin, Roh. Sudah. Karena tidak ada yang bertanya, kami tutup. Akhiri. Belum ada. Oke, mungkin itu aja presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Sudah presentasinya. Enggak ada yang mau presentasi lagi. Aku kelompok 5. Iya, yaudah.
Ini lanjut dah. Lanjut dah. Lanjut. Gimana? Kelompoknya saya, Pak. Ya, kelompok berapa, Mel, kamu? Kelompok 5, Pak. Loh, tadi sudah tak kelompok 5 tadi? Kelompok 4. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5, kelompok 4 yang disusun oleh saya Amalia Ismatul Zahro, Faradiba Rizky, dan Nafita Inka yang berhalangan hadir. Baik, di sini kita akan menjelaskan apa itu CPU. CPU atau pemrosesan pusat adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komunikasi inti di sebuah server. CPU adalah komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. Kemajuan teknologi CPU dari waktu ke waktu. Yang pertama, komputer paling awal menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan. Mesin seperti ENIAC dan UNIVAC berukuran besar, serta menghabiskan banyak daya yang menghasilkan panas yang signifikan. Penemuan transistor pada akhir 1940-an merevolusi teknologi CPU. Yang kedua, pada pertengahan 1960-an, sirkuit yang dikembangkan beberapa transistator dan komponen lain pada satu chip komputer. CPU menjadi lebih kecil dan lebih cepat, yang mengarah pada munculnya mikroprosesor. Yang ketiga, pada awal 2000-an, CPU 64 bit muncul, yang memungkinkan pengalamatan memori yang lebih besar dan mendukung pemroses data yang lebih luas. Saat densitas transisator meningkat, maka semakin menantang untuk meningkatkan performa CPU single core. Prosedur CPU kini mengembangkan CPU berdaya rendah dan hemat energi untuk perangkat portable modern seperti smartphone dan tablet. Ketika kecerdasan buatan AI dan tugas intensif grafis menjadi lebih umum. Komponen CPU meliputi 1 unit kontrol. Unit kontrol mengelola pemrosesan instruksi dan pengordinasikan aliran data dalam CPU dan di antara komponen komputer lainnya. Unit kontrol mengarahkan komponen CPU lainnya untuk melakukan operasi yang diperlukan.
Yang kedua, register. Register adalah lokasi penyimpanan memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU. Register menyimpan data yang sedang dikerjakan CPU dalam memfasilitasi akses cepat ke data. Yang ketiga, unit manajemen memori. Unit manajemen memori komponen ini menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan memori seperti mengelola interaksi CPU dan RAM. Yang keempat, ALU, unit logika aritmatika. ALU menerima data dari register dalam CPU, memprosesnya berdasarkan instruksi dan unit kontrol, dan menghasilkan hasilnya. Yang lima, clock. Clock menghasilkan pulsa stabil pada frekuensi tertentu, dan siklus jam ini mengordinasikan proses CPU. Lalu bagaimana cara kerja CPU? Prosesor komputer biasanya bekerja dalam beberapa siklus. Dengan setiap siklus, instruksi mempresentasikan 3 langkah utama, yaitu 1. Pengambilan instruksi, 2. Pemrosesan instruksi, dan yang ketiga menyimpan hasil. Apa saja fitur-fitur CPU yang canggih? Yang pertama ada core. Core adalah unit pemrosesan individu di dalam CPU. Core adalah unit pemrosesan individu dalam CPU. Dengan semakin banyak core, maka memungkinkan CPU menangani beberapa urutan instruksi secara paralel. Yang kedua, hyperthreading. Hyperthreading adalah implementasi multithreading simultan yang dikembangkan oleh Intel dengan memungkinkan setiap core CPU menjalankan beberapa thread secara bersama. Apa saja fitur-fitur CPU yang canggih? Yang pertama, rangkai instruksi lanjutan. CPU modern juga dilengkapi dengan rangkaian instruksi canggih dan teknologi yang dirancang untuk mempercepat tugas-tugas tertentu. Dari presentasi dari Amel dan saya dapat dirangkum bahwa sentral CPU seperti halnya manusia yang mempunyai otak atau berpikir. Komponen pun memiliki bagian yang dapat disebut otak sebagai pusat pemerintah yang akan dijalankan oleh komputer. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya? Belum ada. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Karena tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Sudah, Bapak. Oke ya. Oke, kalau gitu dan ternyata dari awal tidak ada yang tanya ya, berarti ya kemungkinan sudah paham semua lah ya. Tidak ada yang bertanya kan sudah paham semua berarti. Oke, kalau gitu berarti hari ini pertemuan 6 terakhir untuk online kali ini, dan kita akan bertemu kembali offline di kampus ya, dan terus
belajar ya, terus belajar, dan semoga puasanya lancar sampai akhir, sampai hari raya Idul Fitri. Selamat melanjutkan liburannya, dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya, sampai bertemu. Afu minkum hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yang belum presentasi. Terima kasih Bapak.